Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua. Di antara nikmat Islam, iman dan kesehatan, sehingga kita semua bisa menghadiri kegiatan sholat Isya dan tarawih insyaallah serta witir berjamaah. Dan tak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya sampai hari kiamat. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa bulan Ramadan pelan-pelan meninggalkan kita. Dengan berakhirnya bulan Ramadan, maka akan tiba bulan yang baru, yakni bulan Syawal. Namun ketika kita masih berada di sisa-sisa bulan Ramadan ini, hendaklah kita lebih giat lagi, yakni dalam melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena di 10 akhir bulan Ramadan ini adalah malam-malam yang terbaik yang Allah ciptakan di dunia ini. Maka seyogyanya untuk lebih giat lagi dalam kegiatan ibadah kita di sisa-sisa bulan Ramadan ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nantinya ketika kita masuk di bulan Syawal akan ada beberapa ibadah yang perlu kita ketahui. Yang pastinya yakni yang pertama adalah sholat Idul Fitri. Karena di antara sholat sunnah yang ada di bulan Syawal yang dilakukan berjamaah di pagi hari, yakni sholat Idul Fitri. Namun hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat Idul Fitri kadangkala di masyarakat kita lebih diutamakan dibandingkan sholat subuh berjamaah. Maka seyogyanya kita, tatkala kita mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah, hendaklah kita dahulukan yang wajib dahulu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kegiatan sholat Idul Fitri terdapat beberapa sunnah yang wajib kita ketahui sebelum nantinya kita melaksanakan sholat tersebut. Di antara sunnah-sunnah nantinya ketika kita hendak melakukan sholat Idul Fitri, yakni mandi pagi. Karena dahulu para sahabat dan Nabi SAW menganjurkan untuk sebelum berangkat sholat Idul Fitri agar mandi wajib terdahulu. Kemudian yang kedua, di antara sunnah-sunnahnya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, yakni untuk makan terlebih dahulu sebelum berangkat ke lapangan atau tempat sholat Idul Fitri. Yakni di antara hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Idul Fitri la ya'kul hatta ya'kul. Yani ketika beliau
hendak melakukan sholat Idul Fitri harus atau sebelumnya yakni makan terlebih dahulu. Ini adalah diantara sunnah sholat Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk memakai pakaian yang terbaik tatkala hendak berangkat ke tempat sholat Idul Fitri. Berhias diri dan memakai parfum wangian. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dari Jabir radhiyallahu anhu, kana lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jubbatun yalbisuha lil aidaini wa yaumil jum'ati. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakni memiliki jubah, dan beliau memiliki jubah itu khusus untuk di hari Idul Fitri dan Idul Adha, dan kemudian untuk sholat Jumat. Oleh karena itu kita hendaklah untuk memakai terbaik dari pakaian kita, memakai wewangian serta berhias diri. Adapun untuk para wanita maka cukup berhias di rumah saja, dan ini terkhusus untuk para lelaki atau pria. Kemudian yang keempat di antara sunnah-sunnah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri nantinya, yakni kita untuk saling mengucapkan tahniah, yakni kalimat taqabbalallahu minna wa minkum nantinya. Karena ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam idza iltaqa yaumal 'id yaqulu ba'duhum ba'da taqabbalallahu minna wa minkum. Dahulu para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jika bertemu di hari Id, beliau mengucapkan antara satu dengan yang lainnya para sahabat, yakni taqabbalallahu minna wa minkum, yakni semoga Allah menerima amalanku dan amalan kalian. Ini adalah contoh dari perkataan-perkataan yang baik yang bisa kita lakukan nantinya. Kalau mungkin di bahasa Indonesia di daerah kita ya dengan bahasa-bahasa yang lain, misalkan seperti minal aidin wal faizin atau sugeng riyadin misalkan, maka itu diperbolehkan. Intinya kita saling mengucapkan doa. Kullu amin wa antum bi khair, itu juga diperbolehkan. Kemudian yang terakhir di antara sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak melaksanakan sholat Idul Fitri, yakni berangkat dan perginya melewati jalan yang berbeda. Sebagaimana hadis dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ghadal 'id yukhalifut thariq. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk, yakni ketika hendak pergi salat Idul Fitri, beliau membedakan jalan antara berangkat dan pulangnya. Ini adalah contoh-contoh sunnah yang bisa kita lakukan ketika sholat Idul Fitri. Dan ada tambahan nantinya ketika kita sudah masuk bulan Syawal, hendaklah kita bisa melaksanakan untuk puasa Syawal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shoma Ramadana tsumma ba'usitan min Syawalin karena kasiyamud dahr. Jadi Nabi SAW mengatakan barang siapa yang dia berpuasa bulan Ramadan kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia seperti puasa 1 tahun penuh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Cukup dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.